Di suatu waktu kelompok penculik yang berjumlah 6 orang menculik seorang gadis kecil dari keluarga yang sangat kaya demi tebusan 50 juta dolar yang akan dibagi rata. Namun tanpa diduga, korbannya adalah seorang vampir berusia ratusan tahun, dan para penculik tersebut malah menjadi menu makanannya. Kisah berawal dari seorang gadis bernama Abigail yang masih melakukan pertunjukan baletnya walau tidak ada satupun penonton di teater itu, sementara di luar sekelompok penculik sudah bersiap. Saat Abigail hendak pulang ke rumahnya, supirnya tidak menyadari kalau perangkat GPS sudah ditempel untuk melacak posisi Abigail. Mengetahui targetnya dalam perjalanan, mereka pun langsung masuk ke rumahnya dengan mematikan semua CCTV, membobol sistem pengunci rumah, bahkan seorang sniper sudah berada di posisi untuk menembak siapapun yang menghalangi. Saat 3 penculik yang bertugas membawa Abigail dari kamarnya masuk, salah satu penculik kaget ketika mengetahui kalau korbannya adalah gadis kecil. Namun penculik yang ini memaksanya untuk tetap mengeksekusi. Tak beberapa lama setelah Abigail sampai dan masuk ke kamar, para penculik segera muncul dari persembunyian untuk membawanya. Dalam keadaan terpojok, Abigail menusuk tangannya dengan pensil, sehingga pria tersebut kesal dan berniat memukul, namun segera dihentikan oleh wanita ini. Setelah gadis itu berhasil dibius dan dimasukkan ke dalam kantung, penculik lainnya yang bertugas mengawasi keadaan tanpa diduga melihat ayah dari Abigail sudah pulang. Mendengar info tersebut, 3 penculik yang masih di dalam langsung bergegas keluar. Namun sistem keamanan menyala sehingga suasana berubah panik. Untungnya, penculik yang bertugas sebagai hacker kembali berhasil membobol pengunci gerbang dan mereka pun keluar dengan aman. Dalam perjalanan, mereka memeriksa denyut jantung Abigail yang terpantau lemah akibat efek biusan, namun masih dalam kondisi wajar dan kemudian menutup matanya. Tak beberapa lama setelah berhasil menghindari CCTV lalu lintas, mereka sampai di sebuah rumah mewah kuno yang terletak jauh dari kota dan bertemu dengan Lambert, orang yang mengumpulkan ke-6 kriminal tersebut. Kemudian Abigail ditempatkan di kamar khusus, dengan tangan terborgol besi, serta tak lupa matanya tetap ditutup agar tidak ada satupun wajah penculik yang terlihat. Di saat Abigail belum sadar, Lambert mengumpulkan ke-6 penculik dan kembali mengingatkan peraturan wajib kelompok tersebut agar rencana penculikan ini selesai dengan sempurna. Dalam peraturan tersebut, semuanya dilarang menyebutkan nama asli maupun latar belakang satu sama lain dan menjelaskan tugas selanjutnya, yaitu mengasuh Abigail dalam 24 jam sampai ayahnya yang kaya membayar uang tebusan. Tanpa menyebutkan nama ayahnya Abigail, Lambert menyita semua HP mereka dengan alasan agar tidak terlacak polisi dan kemudian memberi nama palsu pada masing-masing penculik. Nama palsu atau alias mereka adalah Joy, Sammy, Frank, Don, Dean, dan Peter. Lalu Lambert menutup pintu sambil mengatai semuanya sebagai kawanan tikus yang membuat mereka bingung. Selama menunggu tebusan uang yang direncanakan dalam 24 jam, ke-6 penculik tersebut bersantai di ruang bar, dan Joy lebih memilih untuk memakan permen yang dibawanya daripada meminum alkohol. Di saat itu, Joy berkata kalau dirinya mampu menebak latar belakang ke-5 penculik lainnya melalui bahasa tubuh, sehingga Frank tertantang agar Joy menebak dirinya sambil berjanji memberikan $100 jika benar. Melihat kalau tebak-tebakan ini seru, yang lainnya juga meminta ditebak latar belakangnya, dan tanpa diduga, semua analisa Joy tidak melenceng jauh, sehingga semuanya pun nyengir mendengar tebakannya. Frank ditebak sebagai seorang mantan polisi, Peter seorang tukang pukul bayaran, Sammy merupakan anak orang kaya yang hanya ingin bersenang-senang di penculikan ini, sementara Don merupakan mantan sniper militer, dan Dean hanyalah supir yang memiliki riwayat masalah kejiwaan. Frank yang tidak mau kalah, gantian menebak kalau Joy merupakan mantan pecandu zat terlarang yang sedang pemulihan karena dia melihat Joy secara berkala mengkonsumsi permen. Setelah itu, Joy memeriksa keadaan Abigail yang seharusnya sudah sadar dari efek bius dan mendengar keluhan Abigail yang memelas kalau mata dan tangannya kesakitan. Merasa kasihan dengan gadis kecil itu, Joy membuka tutupan mata dan borgolnya setelah memakai masker agar Abigail tidak menghafal wajahnya. Di saat itu, Abigail menangis dan Joy mendekat ke arahnya sambil menenangkan kalau dirinya hanya ingin uang tebusan, bahkan menjulurkan jari kelingkingnya sebagai janji tidak akan menyakiti Abigail yang kemudian direspon balik. Untuk lebih menenangkannya, Joy mengatakan dirinya memiliki putra yang umurnya kurang lebih sama dengan Abigail, dan Abigail balik memberitahu kalau ayahnya terlalu sibuk bekerja, bahkan dia merasa tidak disayang. Saat Joy ingin keluar kamar, Abigail menyampaikan dengan mimik misterius kalau dirinya meminta maaf dengan apa yang akan menimpa Joy nanti. Khawatir dengan ancaman tersebut, Joy menanyakan sosok ayah Abigail pada Frank. Namun ternyata, Frank juga tidak tahu siapa ayahnya. Tak beberapa saat semuanya mengobrol, Frank memutuskan memeriksa keadaan Abigail, dan terkejut manakala Abigail tak dipakaikan penutup mata, sehingga dirinya langsung membelakangi.
Untuk memastikan Abigail tidak mengingat wajahnya, Frank memaksanya menutup mata dan menodongkan pistol sambil menanyakan apakah Abigail ingat wajahnya. Setelah Abigail yang ketakutan bersumpah tidak ingat wajahnya, Frank memaksa agar diberitahu siapa ayah dari gadis kecil tersebut, yang diberitahu kalau nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Mendengar nama tersebut, entah mengapa Frank gemetar dan menyampaikan pada yang lain kalau mereka dalam masalah besar. Penasaran dengan alasannya, semuanya pun diberitahu kalau ayah dari gadis kecil yang diculik merupakan Christoph Lazar yang merupakan pimpinan kriminal yang kesadisannya melegenda dan memiliki bisnis di mana-mana. Joy dan Don yang juga mengenal nama Lazar ikut membagikan kekejaman yang pernah mereka dengar dan membuat lainnya yang belum tahu menjadi semakin percaya. Walau begitu, Dean menyarankan untuk tetap di rencana awal yang kemudian kabur sejauh-jauhnya manakala uang tebusan sudah diterima dan yang lainnya yang juga membutuhkan uang besar tersebut menyetujui sarannya. Mereka pun berpencar ke berbagai sudut ruangan untuk memastikan tidak ada orang suruhan Lazar yang mencoba membebaskan Abigail, karena nanti pagi merupakan batas waktu uang tebusan diserahkan. Joy yang sedang memeriksa salah satu koridor mendengar suara gesekan kayu dan saat ditelusuri, dirinya masuk ke sebuah perpustakaan yang dilengkapi patung ayah beserta putrinya. Setelah keluar dari perpustakaan, Joy berpapasan dengan Don yang mencoba mengajaknya unboxing secara halus, namun Joy menghiraukannya. Mengganti topik pembicaraan, Don meminta kerjasama Joy agar saling menjaga karena Don merasa curiga dengan yang lain, apalagi keduanya sama-sama mantan tentara. Sementara itu, Sammy menemukan kamar yang dilengkapi TV, namun dirinya ngamuk manakala Dean mengerjainya dan kemudian mengusirnya, walau Dean sempat mengajaknya berunboxing. Saat melewati ruangan lain, Dean mengerjai Peter yang sedang tertidur dengan menggambar terong basi dan kemudian menelusuri koridor gelap yang tanpa diduga, dilengkapi lukisan rumah kuno yang disertai gadis kecil yang sepertinya mirip Abigail. Setelah berpindah ke ruang dapur basement, dia dikagetkan dengan pintu yang terbuka sendiri sehingga memeriksa apa yang ada di dalam dan hanya melihat tikus biasa. Namun saat ingin keluar, dia ditarik oleh makhluk misterius dengan kekuatan besar yang membuatnya histeris dan Sammy mendengar teriakannya. Walau awalnya merasa sedang dikerjai lagi oleh Dean, dia terkejut manakala menyaksikan kepalanya terlepas dari badannya sehingga Sammy muntah dan langsung meminta tolong. Sempat mencurigai kalau Sammy lah pelakunya, Frank dengan logikanya membantah karena tak mungkin Sammy mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan sadis itu. Melihat kondisi tubuh Dean, Don dan Frank mengingat dahulu kala pernah ada 3 orang suruhan Lazar yang berhasil ditangkap dan ditempatkan di kamar hotel yang terletak di lantai 20, serta semua area dijaga ketat oleh aparat. Namun tanpa diduga di pagi hari, 3 orang tersebut ditemukan tewas dengan kepala putus serta organ tubuhnya menghilang dan keduanya percaya pelakunya adalah Valdez yang merupakan tangan kanan dari Lazar. Di situasi mencekam tersebut, mereka memutuskan memeriksa keadaan Abigail di kamarnya dan terlihat gadis itu masih rebahan di atas kasur. Don yang menyadari sedang berurusan dengan orang bernama Valdez membuatnya yakin untuk pergi, namun tanpa diduga, pintu keluar sudah ditutupi jeruji besi yang sangat kokoh, bahkan Peter tak mampu mendobraknya. Tanpa diduga lagi, percobaan tersebut membuat sistem keamanan menyala dengan menutup semua akses dengan lapisan baja setebal 2 inci. Dan Joy meyakini kalau rencana penculikan ini adalah jebakan untuk mereka. Di saat itu, Don langsung berlari untuk memeriksa snipernya. Namun ternyata sudah menghilang sementara Joy masuk ke kamar Abigail untuk menanyakan apakah ada orang lain yang dilihat gadis kecil itu selain dirinya dan Frank. Mendengar pertanyaan tersebut, Abigail menjawab tidak ada orang lain, dan sebelum Joy keluar, Abigail mengatakan kalau pria yang berkacamata itu alias Frank sudah mengancam akan menyakitinya. Walau Joy menenangkannya, Abigail tetap tidak percaya dikarenakan dirinya tahu kalau pria itu bekerja dengan ayahnya, serta nama aslinya adalah Valdez. Terkejut diberitahu Frank adalah Valdez, dia segera menemui Don dan menceritakan apa yang dikatakan Abigail, namun Don tidak terlalu yakin. Untuk memastikannya, keduanya memutuskan untuk menyergap Frank, namun tiba-tiba Don yang ada di belakang Joy terdiam sehingga Joy langsung mendekatinya. Tak ada respon ketika namanya dipanggil, ternyata Don sudah tewas dengan luka cabik parah di bagian leher, dan Joy langsung merebahkannya ke lantai. Makin yakin kalau Valdez adalah Frank, dia pun menuju ke ruangan lain dan langsung menodongkan pistol, sambil menyebut kalau Frank adalah Valdez yang telah membunuh Don dan juga Dean. Sammy yang bingung mendengar cerita tersebut, tambah bingung manakala Frank menodongkan senjata juga ke arah Joy, sambil meyakinkan kalau Joy sudah dibohongi oleh Abigail. Untuk menyelesaikan masalah ini, Frank memaksa Peter mengambil keputusan untuk menghabisi Abigail agar masalah ini bisa terselesaikan secepatnya.
Tanpa diduga, Peter menuruti perintahnya dan masuk ke kamar Abigail, namun Joy segera menghentikan aksinya dengan membuang pistolnya serta melakukan kuncian. Frank yang sudah masuk langsung menodong Joy agar berhenti melindungi Abigail, sementara Sammy bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Di saat perdebatan keduanya masih sengit, Abigail mengeluarkan tangannya dari borgol besi dengan mudah dan kemudian berdiri serta langsung pargoy di atas kasur. Bukan hanya itu, Abigail juga memperlihatkan identitas aslinya yang merupakan seorang vampir dan kemudian langsung ingin menghisap Peter, namun Frank menembaknya di kepala. Tak beberapa lama, Abigail bangun dan menyembuhkan luka pelurunya dalam satu kali usapan, yang membuat semuanya lari terbirit-birit. Setelah mengunci kamar Abigail, semuanya berkumpul di ruangan tengah dalam keadaan tidak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan, dan Joy meyakini kalau selama ini orang yang bernama Valdez tak lain adalah Abigail dengan kemampuan vampirnya. Situasi juga tambah tak menentu, manakala pintu keluar sudah tertutup jeruji dan Sammy pun tidak bisa membobol sistem keamanan tersebut karena perlengkapan hackernya ada di dalam mobil. Saat semuanya berdiskusi hebat untuk mencari solusi, Peter berteriak agar semuanya diam dan kemudian Frank mencekiknya sambil menyuruh meruncingkan kayu agar Peter lebih berguna. Peter yang memang dongo, mengiyakan perintah Frank dan Sammy menyiapkan bawang putih sebagai alat untuk membunuh vampir. Walau Joy berpendapat kalau membunuh Abigail malah akan membuat Lazar makin murka, ketiganya tetap beraksi tanpa bantuan Joy namun Abigail tidak berada di dalam kamar. Saat ketiganya mendengar suara musik di salah satu ruangan, mereka pun langsung masuk dan terkejut manakala menyaksikan Abigail sedang berdansa dengan sebagian tubuh Dean dengan penuh penghayatan. Menyadari alat pemusnah vampir sudah lengkap, Sammy langsung menyerang dengan tongkat runcingnya, namun Abigail dengan mudah menjatuhkannya, dan kemudian menghirup bawang putih tersebut yang tidak berefek apapun. Baik Frank dan Peter yang juga ikut menyerang, dengan mudah dihempaskan oleh Abigail, bahkan dada Peter yang berotot ditusuk-tusuk menggunakan kalungnya sendiri. Melihat kesempatan itu, Frank mencoba menusuknya dari arah belakang, namun Abigail mengetahuinya dan malah menusukkan tongkat itu ke pahanya. Ketiganya yang sama-sama terluka memutuskan mundur dan Joy datang untuk mengobati Frank, serta menyampaikan kalau Abigail lebih baik disuntik bius daripada diserang secara fisik. Dengan mempersiapkan satu biusan yang tersisa, mereka memutuskan berpencar dengan rencana memanggil Joy menggunakan alat komunikasi yang menempel di telinga, jikalau ada yang menemukan Abigail untuk segera dibius. Sammy yang sedang memeriksa salah satu lorong, dikagetkan dengan kemunculan kelelawar yang menyebabkan dirinya terjatuh ke sebuah kolam yang ternyata berisi banyak mayat yang seperti sudah diawetkan dengan cairan khusus karena tidak berbau. Sementara itu Peter yang berada di ruangan lain dikejutkan dengan kemunculan Abigail dan dirinya kabur, namun Abigail dengan mudah menghancurkan pintu serta langsung mengejarnya sambil melakukan pargoy. Sayangnya saat Peter tidak memperhatikan depannya, Frank membuka pintu dan mengenainya sehingga Peter jatuh pingsan ke lantai bawah, sementara Abigail mengalihkan pengejarannya ke Frank. Setelah berhasil mendorong Frank, Abigail duduk di atasnya, dan karena mendengar keributan itu, dari alat komunikasi yang terhubung satu sama lain, Joy datang serta langsung mencoba membiusnya, namun dengan mudah ditangkis sampai suntikannya terlempar. Sammy yang sudah keluar dari kolam mayat, menarik tubuh Abigail yang membuat Frank bisa bernafas, namun sayangnya, tangan Sammy digigit sehingga dirinya melepas pegangannya. Seperti menikmati huru-hara ini, Abigail tersenyum dan melayang sambil membawa Frank yang kemungkinan ingin dijatuhkan dari ketinggian, dan untungnya Peter yang sudah bangun dari pingsannya, segera meniban Abigail. Melihat kesempatan itu, Joy yang sudah berhasil mengambil biusannya, langsung menyuntikannya selagi Peter berjuang mati-matian memeganginya, dan akhirnya Abigail berhasil ditidurkan, walau sempat mengucapkan sumpah serapah. Sementara itu, dengan takut Sammy menanyakan apakah dirinya akan berubah menjadi vampir karena gigitan di tangannya, namun semuanya pun bingung menjawabnya. Beberapa waktu kemudian, Abigail yang sudah ditahan di lift berjeruji, didekati oleh Joy yang dengan tulus menanyakan bagaimana cara keluar dari rumah ini, serta nanti berjanji akan membebaskan Abigail. Tidak menjawab pertanyaan tersebut, Abigail malah tersenyum dan mengungkapkan kalau dirinya lah yang merencanakan semua ini, serta mengatakan kalau Lambert bekerja padanya. Bahkan, Abigail tahu semua nama asli mereka dan juga latar belakangnya, yang membuat semua saling lirik satu sama lain ketika mendengar Abigail sedang membocorkan identitas. Sammy mengawali karirnya di bidang kriminal dengan membobol rekening orang tuanya yang kaya, namun ternyata pekerjaan orang tuanya ada hubungannya dengan bisnis yang dijalankan ayahnya Abigail. Peter merupakan tukang pukul berotak dengkul yang sebelumnya tidak sengaja merampok uang dari salah satu bisnis yang dikelola oleh Lazar. Frank adalah mantan detektif berpangkat tinggi yang pernah menangkap 3 orang suruhan Lazar, namun sebelum ketiganya diinterogasi, Abigail membunuh mereka di sebuah hotel yang menunjukkan kalau Abigail lah Valdez-nya. Sementara Joy merupakan mantan tentara medis yang diberhentikan secara tidak hormat karena kecanduannya terhadap zat adiktif.
Bukan hanya itu, karena masalah kecanduannya membuat Joy juga harus meninggalkan putranya dan bekerja sebagai dokter gadungan untuk para penjahat yang membutuhkan jasanya. Namun saat mengoperasi salah satu penjahat yang terkena peluru, Joy malah merusak pembuluh darah yang akhirnya membuat penjahat tersebut mati, dan penjahat tersebut merupakan orang penting di bisnis Lazar. Tanpa diduga kejahatan masa lalu semuanya memiliki keterkaitan pada bisnis ayahnya Abigail, sehingga mereka pun menyadari kalau Abigail ingin membunuh musuh ayahnya agar sang ayah bisa menyayanginya. Joy yang merupakan seorang ibu, menasehati Abigail kalau dengan membunuh musuh ayahnya tidak akan membuat ayahnya menyayanginya, lalu Abigail sempat tertegun mendengarnya. Walau begitu, Abigail tetap pada rencananya dan kemudian memberikan janji akan membebaskan 2 orang saja jikalau dirinya dikeluarkan dari jeruji. Namun ketika Frank malah mengancam akan membunuh, Abigail merubah penawarannya dengan hanya membebaskan 1 orang saja, sehingga Peter langsung menodongkan senjata pada yang lain dan akhirnya Joy menembaknya. Untungnya, Joy hanya ingin melukai, dan kemudian semuanya sepakat untuk tidak mengeluarkan Abigail, serta Frank ditugaskan menjaga selagi Peter diobati. Di saat tidak ada siapapun, Frank menawarkan akan membebaskannya jikalau Abigail memberitahu cara keluar dari rumah ini, yang kemudian dituruti. Frank harus menarik 1 buku berwarna merah di ruang perpustakaan yang berfungsi sebagai tuas yang akan membuka pintu rahasia agar Frank bisa keluar dari rumah ini. Walau sudah diberitahu, Frank tidak membebaskan Abigail sehingga Abigail murka dan dengan mudah menghancurkan jeruji tersebut lalu pargoi di depannya. Mendengar keributan itu, Joy langsung masuk dan melihat Abigail sudah di luar, sehingga dirinya berinisiatif menghancurkan penutup jendela agar sinar matahari bisa masuk. Tanpa diduga, cara tersebut berhasil dan membuat tangan Abigail yang terkena matahari meledak, yang langsung membuatnya mundur ke area yang gelap. Keduanya yang menyaksikan kalau tangan Abigail bisa tumbuh sendiri, memutuskan kabur dan mengajak semuanya ke ruang perpustakaan, serta mengamankan diri di bawah sinar matahari. Sammy yang sebelumnya digigit Abigail, menjulurkan tangannya ke matahari dan merasa lega, manakala tidak ada efek apapun. Kemudian sesuai info dari Abigail, Frank menarik buku merah namun tak ada pintu apapun yang terbuka, sehingga dirinya tantrum karena sudah dibohongi. Sementara itu, Joy mencoba menghancurkan dinding, dan dirinya terhenti manakala permennya sudah habis, yang membuatnya semakin cemas dengan keadaan. Di saat semuanya sama-sama buntu, Joy curhat pada Sammy kalau dirinya berani mengambil pekerjaan ini untuk memulai kehidupan yang baru bersama putranya dengan uang tersebut, apalagi dirinya sudah bersih dari zat adiktif. Tak beberapa lama, Sammy menemukan ide untuk mencari sumber listrik di rumah ini, supaya bisa menonaktifkan sistem keamanan, dan kemungkinan akan membuka semua penutupnya. Namun saat mereka berpencar menjadi 2, Abigail memainkan musik dan kemudian merasuk ke tubuh Sammy, yang langsung menyerang Peter hingga tewas serta memakan dagingnya. Saat Joy dan Frank muncul, Sammy mengikuti gerakan pargoi dari Abigail yang berada di ruangan lain, dan membuat keduanya langsung kabur ke ruang perpustakaan. Sammy yang juga ikut masuk ke sana, mengikuti perkataan Abigail yang menjelaskan kalau dirinya membenci ruangan ini, karena tempat ini adalah tempat ayahnya biasa menghukum dirinya. Sewaktu Sammy memutuskan menyerang, Joy menggunakan nampan untuk membelokkan sinar matahari yang mengarah tepat di jantungnya, dan tanpa diduga Sammy meledak sampai tubuhnya tidak bisa tumbuh kembali. Di saat itu, sebuah pintu rahasia terbuka sendiri, dan keduanya berpendapat kalau mungkin saja ruangan di dalam hanya berisi jebakan lainnya. Namun setelah dipikir-pikir, keduanya memutuskan mengecek apa yang ada di dalam, dan setelah menyusurinya, mereka menemukan ruang kontrol yang berisi peta rumah beserta sistem keamanannya. Tanpa diduga, Lambert yang ternyata vampir juga, muncul dan langsung mencekik Joy sambil menjelaskan hal mengejutkan pada Frank, kalau dirinya sudah dirubah menjadi vampir oleh Abigail agar menjadi babu mereka serta keluarganya dalam ancaman. Ternyata, Lambert sengaja menyarankan pada Abigail untuk menu periode ini, menyantap para musuh Lazar yang padahal dirinya ingin tambahan orang untuk membantunya menghabisi Abigail beserta ayahnya juga, dan pada akhirnya bisnis Lazar akan mereka kuasai. Agar kuat melawan Abigail maupun Lazar, Lambert menawari Frank untuk berubah menjadi vampir, dan karena tidak ada pilihan lain, Frank setuju, dan kemudian Lambert menggigitnya. Tak hanya digigit, Frank juga diminta meminum darah Lambert, agar kekuatannya lebih paten dibanding hanya melalui gigitan, dan di saat itu, Joy menyaksikan transformasi Frank yang sudah berubah menjadi seekor vampir. Untuk mengetes janjinya, Lambert meminta Frank untuk memakan Joy. Namun tanpa diduga, dia malah menusuk Lambert tepat di jantung yang menyebabkan Lambert meledak tanpa bisa pulih kembali. Di saat Frank menikmati kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat, Abigail masuk ke ruang kontrol dan mencoba menyerangnya, namun Frank dengan mudah menahannya. Tidak sampai di situ, dia juga meminum darah Abigail dalam jumlah cukup banyak, sementara Joy menggunakan kesempatan itu
untuk mengambil HP-nya dan menonaktifkan sistem keamanan. Saat ingin keluar dari ruangan tersebut, pintunya sudah terkunci dan di sisi lain, Frank baru selesai meminum darah Abigail dan terlihat kalau Abigail sangat lemas serta membutuhkan sangobion. Tidak bisa kemana-mana, Joy memutuskan menelpon putranya dan mencurahkan rindunya yang mendalam melalui pesan suara sebagai pesan terakhir sebelum Frank menuju ke arahnya lalu melemparnya hingga membuka pintu. Di ruang perpustakaan tersebut, dia dilempar ke sana kemari secara brutal oleh Frank, dan kemudian dalam posisi tercekik, Joy dijatuhkan dari lantai atas namun tanpa diduga, Abigail menolongnya. Dalam keadaan terpojok, Joy diminta Abigail untuk membantu melawan Frank, yang kekuatannya jauh lebih besar dari dirinya, dengan imbalan akan dibebaskan sehingga Joy bisa bertemu dengan sang putra. Menyadari kalau berada di pihak Abigail lebih baik, Joy pun membantu vampir mini tersebut saat dihajar oleh Frank. Namun sayangnya, kekuatan Frank jauh lebih besar dari mereka berdua. Agar Joy tidak mengganggunya, Frank menahannya ke arah pojok dengan tusukan di bagian bahu, dan kemudian dengan leluasa bisa menghisap darah Abigail. Walau Abigail sudah menjulurkan jari kelingkingnya, karena sebelumnya Joy sudah berjanji, Joy tidak bisa berbuat apa-apa, dan setelah Abigail lemas, Frank menarik Joy secara paksa dari tancapan besi. Di saat itu, Frank sengaja membuatnya berubah menjadi vampir. Namun ketika Frank memerintahkannya untuk menusuk jantung Abigail, Joy malah menyerangnya sehingga Abigail merasa sangat berhutang budi. Joy yang berhasil menyibukkan Frank, membuat Abigail yang sudah pulih kembali menyerangnya, dan pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Di saat Frank terjatuh, Joy datang dengan menggunakan tongkat runcing, dan kemudian dengan kerjasamanya dengan Abigail, membuat tongkat tersebut berhasil menusuk jantung Frank hingga Frank meledak. Setelah itu, Joy khawatir dengan dirinya yang sudah menjadi vampir, namun Abigail menjelaskan kalau Joy sudah menjadi manusia kembali karena Frank yang menularinya sudah mati. Sesuai janji, Abigail melepaskannya supaya Joy bisa bertemu kembali dengan sang putra, namun tanpa diduga, Lazar ayahnya Abigail muncul dan mengungkapkan dirinya memiliki banyak nama yang berbeda di tiap abad. Saat Lazar ingin memangsa Joy, Abigail menghentikannya dan berkata kalau wanita tersebut sudah menolongnya ketika sang ayah tidak berada di rumah. Mendengar hal itu, Lazar berterima kasih pada Joy dengan mencium tangannya dan mengizinkannya pergi dari rumah ini, sehingga Joy tidak pakai lama langsung masuk ke mobil. Sebelum menyalakan mobil, dia menemukan permen cadangannya di kantong lain, dan kemudian pergi dari rumah aneh tersebut. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.